Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Jemaat GBS Haleluya, dan yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Sebelum kita mulai acara ibadah online, mari kita berdoa dulu untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang hidup, ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan ibadah online. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau sertai juga main musik dan nyanyi. Engkau sertai mereka semua juga, dan berilah kekuatan, kesehatan. Berilah juga untuk Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online, dalam ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Kami percaya Bapak Ibu Saudara dan kasih oleh Tuhan semuanya diberkati. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita akan mulai ibadah kita. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus penyelamat kita, Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan bagi kita. Maka Dia layak kita puji dan kita muliakan. Mari nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku, penyelamatku,
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Yesus, tiada yang seperti janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau selamatkan kami, Kau pelindung kami, Engkau kekuatan kami. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima sorak-sorai karena kemenangan Kau berikan bagi kami. Umat Tuhan yang siap bersorak bagi Dia, mari sama-sama katakan amin. Mari bersorak bagi Dia. Kita masuk hadirat-Nya dengan rasa syukur karena kita telah diselamatkan, karena telah kita dimenangkan. Haleluya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia
masuk ke hadirat-Nya dengan rasa syukur kita, karena kita telah diberi kemenangan. Haleluya. Masuk ke hadirat-Nya, masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyi dan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, sukacita sekarang tinggikan. Angkat tanganmu, katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam hujan. Katakan, angkat tanganmu. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh haleluya. Berikan sorak-sorai atas kemenangan, keselamatan, dan kekuatan yang diberikan bagi kita. Saudara bersuka cita sore hari ini, amin. Saya percaya hadirat Allah saat ini turun, dan kita mau lebih lagi menikmati kasih-Nya lewat firman-Nya, di mana kita saat ini ada berada. Semua berkat kemurahan-Nya, amin. Kita masuk dan kita mau terima kuasa firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan pegangan hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dan sahabat pecinta ibadah online. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama tentang kemurahan Allah dan kuasa Allah yang terus mengalir di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Maka mari kita satukan hati, mari kita satukan pikiran kita. Kita akan mengikuti ibadah hari ini. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini diberitakan di Tenggirpak. Tenggirpak itu tempatnya berada di atas Candi Sukuh, daerah Kemuning. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini kami ingin belajar tentang kemurahan-Mu dan tentang tugas tanggung jawab kami sebagai anak-Mu yang Kau berkati. Maka Tuhan, biarlah firman-Mu pada sore hari ini masuk di dalam hati kami, tumbuh, berkembang di dalam tutur kata dan perbuatan kami, supaya kami menjadi anak-anak Allah yang diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tema untuk pendalaman Alkitab sore hari ini ialah beranikah kita menghadapi tantangan? Ya, beranikah kita menghadapi tantangan? Kita akan buka dalam Yohanes 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nama Lazarus mendadak viral karena Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, yang pada saat itu Lazarus telah mati 4 hari. Dan pada ayat ini tertulis minggu depan di Yerusalem akan diadakan perayaan yang sangat besar, yaitu perayaan Paskah. Sehingga kota Yerusalem dibanjiri oleh beberapa orang yang dari berbagai tempat. Mendengar berita
kebangkitan Lazarus, para turis pun kepingin datang ke Betania, membanjiri kota Betania untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan itu. Maka berita viral ini menjadikan topik utama bagi kita di minggu ini. Akibat dari menyaksikan Lazarus yang telah dibangkitkan itu, yang telah mendapatkan mujizat yang sangat besar itu, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Terdapat dalam ayat 11. Melihat Lazarus, banyak orang yang percaya pada Yesus. Namun resikonya juga ada. Lazarus akan dibunuh oleh imam-imam kepala. Mereka bermufakat bagaimana caranya supaya Lazarus dapat dilenyapkan. Mari kita perhatikan. Setiap kata, setiap kalimat dalam Alkitab ini merupakan pelajaran yang harus kita pelajari. Sesudah kita pelajari, kita mengerti. Sesudah kita mengerti, kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada ayat yang kebetulan, tetapi semua mengandung makna jika kita terapkan dalam hidup kita. Lazarus mati 4 hari dan dibangkitkan. Apa tujuan Tuhan membangkitkan Lazarus? Tujuannya supaya banyak orang menyaksikan Lazarus, lalu banyak orang percaya pada Tuhan. Baru melihat, itu aja sudah percaya pada Tuhan. Nah, kita sebenarnya juga dulu kita telah mati, lalu kita dipilih oleh Allah, kita dibangkitkan oleh Allah melalui penebusan dosa, melalui karya Yesus di kayu salib. Kita telah dibangkitkan, didandani, diberkati, bahkan dijadikan anaknya. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang melihat kita itu dapat percaya pada Yesus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kita ini suratan yang terbuka, yang ditulis bukan dengan tinta biasa, ditulis dengan tinta emas. Artinya apa? Kristen itu harus menjadi pusat perhatian orang dunia. Kenapa? Karena banyak mujizat terjadi. Karena Allah memerintahkan pada kita. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang milih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan yang memilih kita. Tuhan juga telah menetapkan kita agar kita berbuah. Roma 6 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi oleh kasih karunia Allah kita ditebus. Kita diizinkan untuk menikmati hidup agar kita dapat menikmati mujizat demi mujizat dalam setiap langkah hidup kita. Hanya mampukah kita orang Kristen menampilkan mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan itu, sehingga seperti keadaan Lazarus. Jadi tujuan Tuhan memilih kita ini, dihidupkannya kembali kehidupan kita ini, supaya setiap orang yang melihat kita akan mulai tertarik karena Yesus ada di dalam hidup kita. Tugas kita
merupakan tantangan. Karena jika kita menampilkan sinar kemuliaan Bapa, pasti ada banyak orang yang tidak suka. Mereka akan menekan kita. Mereka akan membatasi gerak kita. Bahkan akan membunuh kita. Yang dibunuh pekerjaan kita. Yang dibunuh jabatan kita. Bahkan kita akan dikucilkan. Berani enggak? Kalau kita melihat teman-teman kita yang di luaran sana, sudah berapa banyak yang mulai ada pembunuhan karakternya, yang mulai pekerjaannya dibuat seret, yang mulai jabatannya dibuat berhenti dan sebagainya. Nah, keadaan ini yang membuat sebagian orang Kristen enggan untuk menampilkan buah. Sehingga kita menjadikan Kristen bonsai. Juga keluar buah kadang-kadang. Tapi buahnya kecil. Tidak berguna apa-apa. Padahal perintah Tuhan, kita diutus di tengah-tengah kawanan serigala. Kemampuan untuk berani di tengah serigala ini harus kita tampilkan. Bukan berdiri bulu kuduknya, ketakutannya bukan itu, tetapi berani kita bergerak. Karena sinar kemuliaan Bapa telah ada di dalam hidup kita. Lazarus sudah mati 4 hari. Sehingga semua orang tahu bahwa organ-organ dalam Lazarus itu sudah membusuk. Tetapi Yesus bersabda, Lazarus, marilah keluar. Kita yang telah mati oleh dosa, telah dibangkitkan, dijadikan manusia baru. Dan jika kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita diberi terang hidup yang dapat menerangi orang lain. Tuhan selalu katakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Kalimat ini harus menjadi bekal bagi kita untuk tidak takut menghadapi berbagai macam tantangan dunia, tidak takut menghadapi tekanan-tekanan dunia. Letak kekalahan kita bukan karena Tuhan tidak melengkapi kita, tetapi letak kekalahan kita adalah karena ketakutan membelenggu hidup kita. Tampilkan bahwa kita hidup. Tampilkan bahwa kita telah dibangkitkan. Bahkan ceritakan tentang proses kebangkitan kita. Karena kita hidup, maka pemeliharaan Allah, penjagaan Allah selalu tertuju pada kita. Sadarlah, pemeliharaan dan penjagaan Allah inilah yang harus kita ceritakan agar banyak orang yang melihat dan mengerti bahwa Allah sebenarnya juga mengasihi mereka. Sayang, masih banyak orang yang belum menyadari bahwa Allah telah memilih mereka, sehingga mereka belum menikmati kasih karunia Allah yang setiap hari dicurahkan untuk mereka. Tugas kita sebagai Lazarus yang telah diperbarui organ-organ tubuh rohani kita untuk menampilkan kehidupan yang diperhatikan oleh Allah. Jangan buang-buang waktu, jadilah saksi Tuhan yang memiliki bau harum karena organ-organ hidup telah diganti baru oleh Tuhan. Jangan jadi saksi yang masih berbau. Bahkan jangan menjadi saksi yang berbau busuk. Karena kita belum menggunakan manusia baru kita. Maka beranikah kita menghadapi tantangan, dikucilkan,
Beranikah kita menghadapi tantangan dibuang, sehingga ekonomi kita dibuat seret, kedudukan kita dipersulit untuk naik, bahkan dihalang-halangi dengan berbagai hal. Jika kita menampilkan sinar kemuliaan Allah, maka halangan dan rintangan yang ada di depan kita ini akan dihalau oleh Allah. Bahkan orang lain melihat kita dan kita menjadi sarana membuat mereka percaya pada Yesus. Sadarlah, gunakan hidup barumu, hidup dalam mujizat yang akan membuat sinar kasih Allah semakin memancar dan menerangi sekeliling kita. Jangan takut. Hadapi berbagai macam rintangan hidup, karena kita telah diperbarui dan telah dilengkapi untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini kami telah menikmati berkat firman-Mu. Saat ini Engkau persiapkan kami untuk menjadi saksi-Mu, dan kami telah siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa orang lain datang kepada Kristus. Walaupun kami harus menghadapi berbagai rintangan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau membuat kami makin memancarkan sinar kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang masih mencintai ibadah online, tolong dong di subscribe. Yang belum pernah subscribe, di subscribe, lalu di like. Like itu ada gambar jempol yang seperti ini. Kita tutul di situ supaya ada warna biru di situ. Nah, bila Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan hari ini, supaya banyak jadi saksi Tuhan, share ke tempat lain, share ke tempat teman, supaya teman-teman mengerti bahwa mereka sebenarnya Lazarus modern, dibangkitkan oleh Kristus untuk menjadi saksinya. Jangan takut dibunuh dan sebagainya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Yang kedua, jangan lupa kemana-mana memakai masker. Protokol kesehatan sangat penting. Kemana-mana jaga jarak. Bahkan kemana-mana kita cuci tangan. Kalau kita bersih, COVID-19 tidak ada dalam tubuh kita, dan kita tidak menjadi penular yang OTG. Karena kita sehat, Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan. Engkau melawat bangsa kami Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota Tuhan, bupati, camat, RT RW, sampai pemerintahan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan ikut campur tangan di dalam pemerintahan kami Indonesia, sehingga Indonesia Tuhan dibangkitkan Tuhan, dipulihkan Tuhan dari keterpurukan yang saat ini ada Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang besar atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memulihkan perekonomian bangsa kami Indonesia Tuhan. Bahkan Tuhan, Indonesia Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan TNI Polri yang saat ini mengawal pemerintahan, mengawal bangsa kami Indonesia Tuhan.
Jagai mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bersaksi Tuhan. Dan kami rindu Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa atas selawatan-Mu, atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah kami yang hebat, yang telah memberikan firman, dan firman-Mu mengatakan orang yang percaya pada Yesus diberikan kesembuhan. Maka pada sore hari ini kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito yang pengapuran kakinya. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto yang telah selesai operasi katarak. Kami berdoa untuk Bapak Sugito yang proses pemulihannya makin hari makin membaik. Kami berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. 4 saudara kami telah dijamah dengan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Erna, Bu Karyanto, Bu Bumbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, Omi dan Feni. Saudara-saudara kami sangat berharap kepadamu Tuhan. Tumbuhkan iman percayanya. Karena dengan iman sebesar biji sawi, mereka dapat mengusir gunung-gunung yang saat ini menindih hidup mereka. Maka dalam nama Yesus, Kau telah dijamah dengan pemulihan yang sempurna. Biar sukacitamu penuh. Terima kasih Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami akan balik ke aktivitas kami masing-masing. Maka Tuhan, berkat-Mu Kau nyatakan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Jika engkau telah mengakhiri dan kembali ke pekerjaanmu masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.